Enggak. Enggak. Ini Pak. Polres. Pak izin Pak. Pak izin Pak. Dapat lagi Pak. Ini lagi Pak. Pak lagi Pak sini Pak. Tengah Pak, tengah. Oke. Cukup ya. Bang Ibra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, Propam Polres Metro Jakarta Barat, Pak Wakapolres, Kasat Narkoba serta jajarannya. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di mana tindak pidana ini melibatkan satu orang public figure yang peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan modus operandi membeli narkotika jenis sabu yang disamarkan dengan menggunakan pembungkus parfum yang dikirim melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pengiriman online. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 4 orang. Yang pertama atas nama IBR alias Ibra, umur 53 tahun, yang juga sebagai pengguna aktif. Kemudian satu orang perempuan atas nama NDY, umur 52 tahun, juga sebagai pengguna. Kemudian diamankan juga atas nama ADR, umur 27 tahun, yang berperan sebagai penjual. Dan RIZ, umur 24 tahun, yang berperan sebagai kurir pengantar barang. Ada satu orang DPO yang kita tetapkan atas nama PRL, yang berperan sebagai pengendali dan juga bandar. Ada 3 TKP dalam pengungkapan tindak pidana narkoba ini. Yang pertama di salah satu apartemen di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian di perumahan di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dan salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini dapat dijelaskan berawal dari pengembangan dan pendalaman terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di mana hasil pengembangan didapat informasi akan adanya transaksi narkotika
di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian penyidik melakukan kegiatan observasi dan pengamatan dan berhasil mengamankan dan menangkap 2 orang atas nama IBR dan NDY di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 0,21 gram serta 1 paket alat hisap sabu. Selanjutnya, penyidik melakukan interogasi dan dari keterangan tersangka atas nama NDY, penyidik berhasil mengamankan barang bukti yang lain di rumah NDY di wilayah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berupa 1 plastik klip kecil narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 unit timbangan digital, kemudian 5 butir obat keras jenis alprazolam dan 1 set alat hisap sabu. Dari pengakuan saudara IBR bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh penyidik dibeli dari saudara ADR seharga Rp200.000 dan hasil pengejaran terhadap saudara ADR berhasil diamankan ADR beserta RIZ di sebuah kontrakan di wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan RIZ, penyidik berhasil mengamankan 1 paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram. Kemudian 3 paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,21 gram. Ini yang di sebelahnya. 1 bungkus koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat 21,10 gram. 1 bungkus kertas coklat narkotika jenis ganja dengan berat 4,26 gram. 1 set alat hisap sabu, kemudian 1 unit timbangan digital warna silver, 1 pack plastik klip, 2 buah korek api gas modifikasi, dan 1 unit handphone warna biru. Dari pengakuan saudara ADR bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut didapat dari seseorang yang bernama ERL yang berstatus sebagai DPO. Terhadap para tersangka kita kenakan dengan pasal untuk tersangka IBR dan NDY dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 8 miliar rupiah.
terhadap tersangka ADR dan RIZ dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu 10 miliar rupiah. Ini informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Bila ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, alasan menggunakan apa Pak yang bersangkutan? Karena udah kelima kalinya ya? Iya. Nah, Motif daripada saudara IBR menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan perempuan yang diakui sebagai pacarnya. Ada lagi? Pak, berarti IBR dan ED ini udah berapa kali gunain bareng Pak? Karena kan tadi statusnya mereka juga pacar juga ya, berarti Iya. sering ya Pak? Gunain Mereka bareng? sudah 2 tahun berpacaran. Udah sering. Sudah 2 tahun berpacaran dan informasinya sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama. Makanya sejak 2 tahun itu atau mungkin baru-baru ini? Dia terakhir keluar kan bulan November 2023 ini. Jadi sesaat setelah keluar dari lapas, sekarang sudah tidak sampai 2 bulan sudah tertangkap kembali. Jadi memang pengakuan yang bersangkutan ya ketika diamankan bersama dengan pacarnya, sejak keluar dari penjara itulah dia kembali menggunakan narkotika tersebut. Pak, IBR sendiri merupakan target juga nggak sih Pak? Sebenarnya kami dalam pengungkapan kasus narkotika ini concern kepada para pengedar atau penjual narkotika, karena memang dengan maraknya peredaran narkotika di wilayah Jakarta Barat, kami menyasar kepada para penjual maupun pengedarnya. Nah, kebetulan ketika kami mengamankan pengedarnya, ada orang yang terlibat baik yang membeli, menggunakan atau juga ikut menjual narkotika tersebut. Nah, pada saat itulah ada saudara IBR dalam proses penangkapan tersebut. Jadi memang tidak menyasar secara langsung terhadap IBR ini. Sosok NDY sendiri public figure juga ya Pak? Infonya public figure juga apa bukan Pak NDY? Saya tidak dapat info tentang hal tersebut. Apakah yang bersangkutan public figure juga atau tidak? Yang jelas statusnya adalah teman hidupnya Ibra ataupun pacarnya. Pak, kan dia ditangkap lebih dari sekali ya, terus akan ada pemberatan hukuman nggak sih Pak? Ya, karena memang terhadap orang yang sudah beberapa kali terlibat dalam masalah hukum terkait dengan narkoba, kita juga akan mengupayakan sanksi hukum yang lebih berat daripada proses hukum sebelumnya. Artinya dia juga akan mendapatkan rehabilitasi Pak? Yang jelas kita kedepankan proses hukumnya dulu, karena memang barang bukti yang didapatkan juga cukup besar dan semua petunjuk ataupun bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan Ibra juga cukup kuat untuk kita lakukan proses hukum. Tapi udah ada pengajuan asesmen belum sih Pak dari Ibra? Belum ada. Belum ada. Pak, jadi jatuhnya Ibra ini jatuhnya apa Pak? Pemakai atau pengedar atau apa? Tadi sudah saya jelaskan yang bersangkutan sebagai pengguna aktif. Pengguna aktif aja. Untuk sanksi yang lebih berat tadi, mungkin hukuman penjara berapa tahun Pak? Atau berapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa maksimal paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Nah, yuk. Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.